Selanjutnya adalah kesalahan khafi, yaitu kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan tersembunyi ini terbagi menjadi dua, basitul khafa dan syadidul khafa. Basit, kesalahan yang tersembunyi, dalam hal ini sederhana kesalahan tersebut, yaitu banyak yang mengetahui kesalahan tersebut. Dan syadidul khafa, yaitu kesalahan yang amat sangat tersembunyi, ya, tidak semua para qurra itu mengetahui kesalahan hal tersebut. Adapun kesalahan yang cukup sederhana, ya, dalam hal ini ya'rifuhu ammatul qurra, yaitu banyak para qurra itu yang mengetahui kesalahan tersebut. Contoh, misalkan qasrul madil lazim, yaitu memendekkan mad lazim. Sebagaimana yang kita ketahui, mad lazim itu adalah 6 harokat dalam hal tempo membaca mad lazim. Tapi misalkan dia memendekkan hal tersebut menjadi 4 harokat, misalkan dalam membaca tempo tadwir yang sedang, misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dibaca dengan 4 harokat, yang mestinya dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mestinya dibaca dengan 6 harokat, dia baca dengan 4 harokat. Ini adalah basitul khafa, kesalahan yang sederhana sebenarnya. Kemudian au tatrukil gunnah, atau dia au tarkul gunnah, yaitu dia meninggalkan gunnah fil mimi wan nunil musyaddadatain, pada mim dan nun bertasydid. Sebagaimana kita ketahui, mim dan nun bertasydid itu mempunyai gunnah sekitar 2 harokat. Lalu dia mengucapkan misalkan mim bertasydid dan nun bertasydid tanpa gunnah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, maka ini termasuk basitul khafa, kesalahan yang sederhana sebenarnya yang tidak perlu terjadi. Nah, dia membaca dengan tanpa gunnah, yang mestinya dibaca dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dibaca dengan gunnah. Juga mim bertasdid, contoh misalkan amma yatasaalun, nah, dia baca tanpa gunnah, yang mestinya dibaca dengan amma yatasaalun. Nah, seperti itu. Maka ini merupakan kesalahan yang sebenarnya sederhana dan sepele yang tidak perlu dilakukan oleh seorang qari. Baik, apa hukumnya? Hukumnya adalah ya'tham, dia bisa berdosa. Fa'iluhu, ya, yang membacanya bisa berdosa. Idza qassara, jika ia lalai, au tasahul fi, atau dia bermudah-mudahan dalam membacanya. Nah, dia tidak serius dalam membaca hal tersebut, maka itu bisa berdosa. Nah, jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan, berleha-leha dalam membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran dengan proporsional, dengan baik, itu merupakan salah satu adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian syadidul khafa, ini kesalahan yang memang sangat tersembunyi. Ya'rifuhu khassatul qurra, yang mana yang diketahui oleh sebagian para qurra saja, sebagian ahli penggiat ilmu tajwid saja yang mengetahui ada kesalahan pada hal tersebut. Contohnya misalkan ziyadatu miqdaril mad, misalkan dia menambahkan kadar harokat dari mad, kadar tempo mad, misalkan mad tabi'i ataupun
wajib mad jaiz yang misalkan dibaca mestinya 4-5 harokat, dibaca misalkan oleh dia 6 harokat yang memang sangat samar sekali, ini bisa dinamakan dengan syadidul khofa. Awil gunnah qadron basiton, ataupun juga dia menambahkan menambahkan gunnah dengan kadar yang sedikit lebih lama. Misalkan contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Gunnahnya terlalu lama di situ. Nah, bagi sebagian orang ini sudah ada gunnahnya, tapi sebenarnya gunnahnya terlalu lama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, maka itu gunnahnya terlalu lama. Yang mestinya kadarnya sekitar 2 harokat, dia baca melebihi daripada itu. Nah, maka ini juga termasuk syadidul khofa, ya, kesalahan yang memang tidak banyak orang mengetahui. Kalau tidak memakai gunnah itu banyak orang yang tahu. Inna anzalna. Tapi kalau dia pakai gunnah tapi kelebihan, itu tidak banyak yang tahu. Nah, itu salah satu contoh ya dari syadidul khofa. Nah, apa hukumnya dalam melakukan lahan khofi yang syadidul khofa ini? Yaitu la ya'tham, dia tidak sampai berdosa. Fa'iluhu, bagi pembacanya dia tidak sampai berdosa. Walakin, akan tetapi, yanbaghi, seharusnya, sepatutnya, ayyajtahida, agar dia bersungguh-sungguh fi tajannubihi, dalam menjauhi hal tersebut. Di dalam hal menjauhi kesalahan dalam syadidul khofa itu harus benar-benar diusahakan meninggalkan hal tersebut. Baik basitul khofa maupun syadidul khofa, ini juga kedua-duanya sebenarnya harus kita hilangkan juga dalam membaca Al-Quran. Kita membaca dengan penuh adab, penuh hukum-hukum tajwid, mad-madnya, gunnah-gunnahnya kita perlakukan dengan proporsional, dengan adil. Dan sampai kita tumpang tindih antara mad yang satu dengan mad yang lain. Misalkan mad yang satu dibaca 4 dalam mad jaiz atau mad wajib, yang satunya dibaca 5 ataupun 6. Pilih salah satu. Kita boleh dalam Thoriq Syatibiyah itu 4 atau 5 harokat, kita pilih 4. Nah, maka 4 terus, jangan dibaca tumpang tindih, dan begitu seterusnya. Seperti perkataan Imam Ibnul Jazari, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, dan perlakukanlah setiap lafaz Al-Quran itu dengan tajwid seperti lafaz-lafaz yang lain. Jangan sampai kita memperlakukan lafaz yang satu, misalkan di mad lazim 6 harokat, kemudian ketemu mad lazim yang lain kita baca misalkan 5 harokat. Jangan sampai seperti itu, tapi kita usahakan adil, proporsional, semuanya dilakukan dengan baik dan benar. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, baik itu lahan jali maupun lahan khafi. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.